Businessman Opinion. Mitra bisnis, bonus demografi di Indonesia saat ini tidak mampu ditampung oleh sektor industri Indonesia karena adanya tren investasi di sektor padat modal ketimbang padat karya. Untuk itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid menyarankan pemerintah mulai melakukan gebrakan ekspor tenaga kerja ke negara-negara yang penduduknya sudah mulai menua. Nah, apa komentar Anda? Bisakah Indonesia mengekspor tenaga kerjanya ke negara-negara maju yang penduduknya sudah mulai menua? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Harusnya para pemimpin kita berkaca dari para atlet-atlet kita yang pahlawan-pahlawan dunia memperjuangkan negaranya. Berkaca dari pengelola negara ini, berkaca kepada atlet kita. Kalau impor tenaga kerja melalui pemerintah sih nggak mungkin ya. Pemerintah menyalurkan ke sini-sini nggak mungkin. Tetap itu mandiri tetap ada. Sampai detik ini ada. Ya contohnya ya saya bilang kembali lagi, keponakan saya itu. Udah puluhan tahun dia di sana, ya nyaman mereka. Ya kembali lagi, kalau mau ngimpor betul-betul, yang ada basicnya lah. Ilmunya, disiplin ilmunya ada. Bukan disiplin ilmu yang cuma tenaga doang. Bukan untuk ini, untuk itu, bukan untuk ngurus rumah tangga, jangan. Kasihan anak-anak bangsa itu cuma hanya diimpor untuk kayak begitu-gituan. Kalau mau yang disiplin ilmunya ada, bro, senang. Walaupun memang di sini tidak. Aduh, miris saya sekali mendengarnya kayak begini. Ya kembali lagi, wakil presiden terpilih ini kan sudah mencanangkan katanya bonus demokrasi kita ini nanti 2045 ini akan menuju Indonesia emas. Nggak tahu emasnya udah mau dibawa ke sana, kita nggak tahu juga kan ya. Bonus Indonesia, bonus demografi ini ada bonus Indonesia emas. Harus betul-betul itu emasnya itu harus dijaga benar-benar. Jangan sampai emasnya itu keluar. Yang ada sekarang kan kalau cuma hanya ngomong-ngomong aja ya kita gimana ya? Nol semua, jadi ucapan dan perbuatan beda. Ya kembali lagi, yaitu jauh api daripada panggangnya. Yang diharapkan tidak akan menyatu. Ya kita berharap kepemimpinan Pak Prabowo ini ke depan mereka harus berkaca kepada para atlet kita yang sekarang ini yang sudah mendapatkan medali emas, medali perunggu. Itu pahlawan-pahlawan yang membela negaranya. Bukan segelintir manusia yang mereka perjuangkan, bukan. Beban moral mereka sudah lepas semuanya, yang mendapatkan medali emas, mendapatkan perunggu itu. Beban mental mereka sudah hilang semuanya. Waktu mereka bertanding itu beban mental, beban moral mereka sudah mereka ini beban benar-benar di pundak mereka itu. Jadi kembali lagi kita berharap kepada Pak Prabowo ini untuk ke depan memimpin. Berkacalah para atlet kita yang sekarang ini. Ini hadiah ulang tahun Indonesia 17 Agustus buat Bapak Prabowo memimpin negara ini ke depan. Ya, tadi menggebu-gebu sekali ya. Itu maksudnya ekspor ya, bukan import tadi tuh. Kita harus optimis lah ya. Negara kan punya etikat baik. Kita juga kebetulan dapat bonus demografi juga. Banyak kawan-kawan maupun orang-orang di Indonesia yang mungkin sudah belajar banyak bahasa, baik itu bahasa asing ya, di Jepang atau mungkin di Korea atau di negara-negara lain, ya silakan saja. Itu boleh ya. Jadi pertukaran informasi teknologi dan juga tenaga kerja kan diperbolehkan, transfer of knowledge gitu ya. Masa kita kalah sama Filipina? Filipina itu banyak sekali perawat-perawat dioper ke Dubai, ke Timur Tengah yang mata uangnya juga cukup besar sehingga memasukkan devisa ke negara. Jadi kita juga sekali-sekali mestinya optimis juga bahwa pemerintah juga bisa membantu rakyatnya juga membuat lebih terbuka untuk ke dunia yang ada di sekitar kita, gitu aja mungkin ya. Selamat. Iya, jadi ekspor tenaga kerja itu prinsipnya harus yang skill, jangan yang unskill. Yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun adalah ART kita di Timur Tengah yang tadi disampaikan itu betul. Nah, salah satu fondasi atau dilema yang paling sering saya dengar itu adalah masalah bahasa, Mbak Mary. Sebagai contoh misalnya ya,
ketika ART itu diperintah oleh majikannya, ambilkan sendok gitu. Karena bahasanya kamu begitu mengerti dan posisinya ada di meja makan, yang diambilkan entah pisau, entah garpu, kan jadi salah. Ya. Dan kalau itu terjadi berulang-ulang, kan kesal majikannya. Kok begini SDM-nya ini? Jadi kalau SDM yang unskilled yang dikirim, itu selain membahayakan buat SDM-nya sendiri yang diekspor itu, juga memalukan negara. Kok tenaga kerja Indonesia seperti ini? Orang SMP ke bawah mereka. Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia aja kadang-kadang orang-orang dari daerah itu nggak tahu lulusan SD mereka. Jadi ya, itu problematika yang harus diatasi. Idealnya menurut saya, ya kita harus survive lah, apapun yang terjadi, coba tingkatkan kemampuan sendiri, mandiri di atas kaki sendiri. Itu yang menurut saya yang paling bagus, yang paling ideal. Tapi kalau pemerintahnya diisi orang-orang hipokrit begini, ya sulit kita, Mbak Mary. Iya. Ya, begitu saja komentar saya. Iya, jadi memang ini sebetulnya kesempatan juga ya kalau memang betul bisa direalisasikan. Karena kan banyak sekali orang yang mungkin ya nggak punya pekerjaan, nggak punya skill. Nah sekarang ini pemerintah bisa membuka balai-balai latihan, baik itu kerja keterampilan maupun bahasa. Kalau saya lihat ya TKW, TKI itu kan sebelum ke tempat tujuan, negara tujuan itu kan juga latih bahasa dan keterampilan yang lain. Nah, memang seperti apa yang tadi disebutkan ya, jangan yang unskill. Sebetulnya kalau kita lihat ya operator-operator mesin di pabrik, operator-operator alat berat itu sangat dibutuhkan dan gajinya tuh tinggi, mungkin per jam. Ya, jadi itu yang harus didorong, dan itu bukan peran pemerintah pusat saja, pemerintah daerah harus berpartisipasi, terutama ini provinsi. Ya kalau misalnya nih, apakah itu di Papua, mungkin juga di daerah-daerah Kalimantan itu kan banyak sekali pertambangan. Nah, harusnya bisa berkolaborasi dengan perusahaan tambang yang beroperasi di sana untuk memberikan pelatihan terhadap masyarakat setempat, terutama anak-anak muda. Ya, banyak sekali sebetulnya keterampilan ya, misalnya chef atau misalnya ya asisten chef dulu. Ya, keterampilan itu kan banyak ya. Itu kalau mau ya, sekali lagi itu kalau mau. Dan sebetulnya kan banyak sekali ya anak muda Gen Z yang menganggur ya, dan saya yakin kok sekarang ini dengan adanya internet sampai ke desa-desa, masyarakat lebih gampang untuk belajar baik keterampilan maupun bahasa. Nah, tinggal pemerintah pun juga harus melihat kebutuhan dari negara tujuan yang akan kirim itu apa yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita menyiapkan apa yang dibutuhkan apa. Ya, saya kira itu aja. Saya ada pengalaman waktu beberapa tahun yang lalu pameran di Dubai. Itu di bandara Dubai, itu rata-rata tenaga asing yang kerja di situ, baik dari Malaysia, Singapura, China. Orang Indonesia cuma 2-3 atau 4 orang, padahal bandara sebanyak itu didominasi sama negara lain. Kalau menurut saya itu kita demokrasi tenaga kerja ini sebenarnya boleh untuk diekspor, tidak ada salahnya. Karena di dalam negeri sendiri tenaga kerjanya lapangan kerja masih kurang, dan mentalnya pemuda Indonesia juga harus di training gitu, harus lebih maju lah gitu. Terima kasih.
mencerdaskan rakyat dan bangsa, bukan diekspor jadi tenaga kerja. Bagaimana? Kayak seperti kalau yang mau sekolah-sekolah tuh dikasih dana, dibebasin, seragam juga kasih, buku juga kasih, mencerdaskan. Yang nggak ada, yang mau pergi sekolah nggak ada, itu aja nggak dibangun, jembatannya pakai itu kapal perahu. Kalau hujan gede bagaimana? Dilihat dong setiap daerah udah bangun belum sekolahnya, ada RT, ada RW, kan buat apa ada kepala desa? Mencerdaskan rakyat, nanti dia bisa ngajarin generasi yang akan datang, bukan jadi TKW ke luar negeri. Ngapain? Jadi dibodoh-bodohin di sono, nggak bisa baca, nggak bisa apa. Banyak yang datang di sini aja dari Jawa datang ke Jakarta aja kerja nggak bisa baca, sekolahnya baru sampai kelas 2, kelas 3 udah berhenti. Di situ kalau sekolah tuh ada dari SD udah selesai, ada SMK tuh sekolah menengah kejuruan. Mau apa dia bidang yang dia suka, itu dimajukan. Itu mencerdaskan rakyat dong gitu. Bukannya diekspor keluar suruh jadi TKW. Gimana bisa begitu? Kita nih negaranya kaya raya, subur, inceran dari orang luar. Itu hati-hati aja. Kalau ditanya apakah bisa ekspor tenaga kerja pemerintah, ya pemerintah pasti bisa lah ekspor tenaga kerja. Pasti bisa, yang punya kuasa yang menentukan. Tapi apakah ekspor tenaga kerja itu mensejahterakan pekerjaannya apa enggak? Meningkatkan harkatnya apa enggak? Itu pertanyaannya. Di sini aja yang bisa ditingkatkan harkatnya masih banyak, yang perlu ditingkatkan masih banyak. Kenapa mesti diekspor? Masih. Kalau menurut saya diekspor aja sebanyak-banyaknya. Berkembang biaklah di sana, kuasai negara itu gitu. Jadi menurut pendapat saya itu tidak perlu ekspor, karena tidak perlu ekspor, mereka juga sudah punya yang sendiri. Yang perlu dibatasi itu impor, tenaga kerja itu harus dibatasi. Negara maju kan sekarang perkembangannya itu mereka sebagian pasangan muda itu tidak mau punya buru-buru punya anak ya. Artinya memang ini salah satu kriteria mereka, tidak mau keterikatan punya anak gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak ada regenerasi gitu loh. Nah kalau kesiapan dari pemerintah kita mengekspor ke sana, harus disiapkan tenaga atau skill yang bisa membantu pemerintah sana gitu loh. Jadi betul-betul diberikan pembinaan, bukan sekedar hanya mengirim-ngirim tenaga saja, sehingga akibatnya kalau nggak ada skill atau talenta keterampilan ya susah ya untuk berkompetisi di sana gitu loh. Malah bisa menjadi tenaga kerja ilegal. Tapi yang diperlukan betul-betul pembinaan yang cukup qualified ya, sehingga tenaga Indonesia bisa bersaing dengan tenaga migran dari luar yang akan bekerja di tempat-tempat tersebut gitu loh. Saya kira demikian. Kalau usul saya begini, sederhana aja. Kita ini waktu tahun 97-98 itu diselamatkan oleh UKM dan UMKM. Jadi BLBI itu yang menghancurkan negara kita ini, bantuan bank-bank besar itu bisa ditahan oleh sektor-sektor kecil, formal, lebih banyak informal sih, UMKM. Nah, belajar dari situ, kita bisa melihat apa yang terjadi sekarang. Contoh sederhana ya, busway. Busway itu supirnya tidak perlu cari penumpang. Mereka digaji, dibayar oleh Pemda. Sehingga banyak orang-orang bisa bekerja di Pemda. Satu, busway. Kedua, Jackly. Tidak perlu supir itu kejar-kejar cari angkot, cari penumpang. Jadi ada kolaborasi dengan Pemda. Hasilnya apa? Hasilnya ada penghematan subsidi BBM untuk wilayah Jakarta. Karena banyak orang menggunakan public service, transport ya, public transport ini. Nah, belajar dari situ aja, skup yang kecil. Sekarang kita kembalikan lagi mengenai kelas menengah ke bawah ini yang mencari pekerjaan. Coba kita buat, kita kan lahan kita punya nganggur itu kan jutaan hektar tuh kata Ibu Sri Mulyani. Ya. Coba buat satu BUMN yang mana BUMN itu mempekerjakan orang-orang muda untuk jadi petani.
katakan satu petani mengelola 1 atau 2 hektar. Tidak harus padi. Ini kan harga cabai kan melambung nih, gila-gilaan. Harga bawang. Nah, nanti hasilnya itu dibeli oleh pemerintah lewat Bulog. Jadi nggak usah keluar negeri ekspor. Lahan kita luas, dianggurkan. Kemudian manusianya juga banyak. Itu aja coba dikelola, uangnya putar-putar ke situ. Katakanlah mereka petani profesional dengan standar gaji katakanlah UMR atau UMP. Ya fasilitas rumah segala macam disediakan di luar daripada gaji. Jadi dikelola oleh BUMN aja, semacam BUMN untuk pertanian. Jadi negara ini dengan rakyat itu tidak terpisah, seolah-olah negara ini nggak mau tahu lo kerjakan sendiri, lo bayar pajak, gue nggak mau tahu lo bangkrut, lo rugi, urusan lo. Nggak begitu. Jadi negara ini benar-benar hadir, pemerintah ini benar-benar hadir kepada rakyat kecil. Nah kalau pemikirannya hanya cuma industri-industri gede, padahal industri gede itu paling berapa persen sih perutnya? Orang-orang kaya itu kan perutnya di bawah 2%. Tapi 90% ini orang di bawah. Ini kan perlu makan, perlu kerja. Katakanlah bukan dikasih gratis, tapi mereka kerja 1-2 hektar. Nah nanti hasilnya mereka itu ditampung oleh pemerintah, dibeli pemerintah lagi untuk didistribusikan lagi. Minimal target kita untuk impor, katakan beras atau segala macam itu bisa juga dikurangin. Jadi kita belajar dari apa yang sudah ada di Jaklingko, apa yang sudah dilakukan di busway yang memihak kepada rakyat kecil. Itu aja, nggak usah terlalu gede-gede lah negara ini kalau mau dikelola. Orang lain ekspornya barang yang bernilai, kita ekspornya tenaga kerja ya. Belum tentu tenaga kerjanya terampil. Yang sekarang ada kan ini berarti kalau kita sebutnya ekspor tenaga kerja kan bahasanya bahasa halus ya Bu ya. Kalau bahasa kasarnya kan TK, tenaga ekspor tenaga kerja Indonesia gitu ya. Iya. Selama ini banyak ke Timur Tengah gitu kan, yang banyak orangnya disiksa gitu kan. Itu kan sebetulnya kenapa Bu? Itu kan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Cuma males. Sebetulnya kerjaan di negeri ini tuh banyak. Saya kerja di bidang informal. Cari orang tuh susah banget. Padahal di luaran tuh disebut pengangguran banyak. Mereka nggak mau Bu kerja yang capek-capek, yang nggak ada duitnya kelihatannya kecil. Nggak mau Bu. Maunya tuh yang kelihatan langsung, yang bisa taraf hidupnya bagus. Coba sekarang kerja. Masuk ke perusahaan outsourcing. Ya. Mereka dikasih seragam, masuk ke perusahaan yang ada PT-nya, mereka tuh bangga sekali Bu. Padahal maaf ya, mereka cuma jadi tenaga bersihan, cuma tukang sapu, cuma tukang buang sampah, cuma secara inteleknya disebutnya cleaning service, pakai seragam, berada di bawah sebuah perusahaan PT. Mereka bangga sekali. Mereka nggak mikir harusnya bekerja tuh di pekerjaan yang memberi buah ilmu, keterampilan untuk bekal ke depannya. Tapi mereka nggak mikir sampai ke sono Bu. Terjun langsung di bidang informal. Coba, usahanya setengah mati Bu. Kalau kita ingat nih, zamannya Pak Ahok ya. Pak Ahok itu mau memkaryakan para tukang apa tuh yang di putaran balik Pak Ogah ya. Pak Ahok saya ingat mereka mau memperkaryakan udah kerja di Transjakarta kalau nggak salah. Apakah mereka mau? Kagak Bu. Itu di dekat tempat saya udah sejak zamannya Pak Ahok sampai sekarang orangnya itu lagi yang jadi Pak Ogah. Bayangkan berapa tahun mereka cuma demen aja kerja begitu karena uangnya mungkin besar. Padahal secara keterampilan nggak ada apa-apanya. Mereka nggak mikir masa depan Bu, cuma mikirnya hari ini saya bisa beli motor, cicil motor, udah cukup aja Bu. Jadi kalau mau bicara soal ekspor tenaga kerja, aduh, kita bicara yang apa dulu nih gitu, ya. Jangan sampai nanti dia orang bilang, wih Indonesia hebat nih tenaga kerja hebat sampai keluar, padahal yang dikirim yang nggak terampil, nggak terdidik gitu aja, malu kita jadinya. Sebenarnya hal yang sangat menyedihkan ya buat Indonesia karena sebenarnya keuntungan
demografi kita ini kan sebenarnya sangat bagus ya. Cuman sayang banget sebenarnya. Kita nih pemerintah sejak dulu tidak pernah mempersiapkan tenaga yang terlatih. Tidak ada satu program yang bisa melatih tenaga kesehatan itu dengan konsisten. Nah, sehingga menurut saya banyak sekali, apalagi ya pendidikan di Indonesia itu tidak murah. Kasihan, banyak yang tidak mampu, yang mampu bersekolah tapi tidak mampu membayar ke akhirnya ya tidak bisa. Nah, ini akhirnya menjadikan tenaga-tenaga kita itu tidak terampil, pertama. Yang kedua, pendidikannya juga tidak cukup ya. Nah, sedangkan kalau dia mau dikirim ke luar negeri pun bekerja, itu kan tidak semudah itu. Mereka membutuhkan tenaga-tenaga yang cukup bagus sebenarnya kan. Istilah cukup bagus itu ya layaklah untuk bekerja di negara mereka kan. Mana ada sih orang mau, kecuali kalau kita mau kirim TKW ya, ngapain gitu loh kan, nggak menguntungkan. Nah, sebenarnya Indonesia, kita sudah tahu dari dulu Indonesia adalah negara agraris, tapi kita tidak pernah konsisten dengan mengelola negara kita, tanah kita dengan baik, sehingga pertanian kita, bayangin aja, beras masih impor. Bahkan sekarang ini perusahaan-perusahaan tekstil itu pada tutup. Nah, angka produktiviti kita menurun, PPI itu production index menurun. Artinya apa? Tenaga kerja itu banyak yang akhirnya menganggur. Nah, ini kan menjadikan, sedangkan pemerintah tidak punya satu program yang konsisten untuk melatih orang-orang ini, tidak membuat satu program yang menyediakan bahan kerja buat mereka. Sebenarnya kan banyak banget, misalnya pertanian, banyak ya, coba bayangin. Orang-orang lulusan pertanian kita itu kerja di mana banyak kan? Kerja di bank. Ngapain gitu loh? Peternakan kerja di bank. Jadi masuk ke bidang yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang dia pelajari. Nah, ini kan sayang, sia-sia gitu loh. Sebenarnya mereka inilah yang harusnya dimanfaatkan untuk negara membangun industri yang mungkin mikro tapi bisa menjadi makro besar nantinya. Itu sayang banget sih sebenarnya menurut saya ya. Banyak tenaga kita tidak siap pakai seperti itu. Lulusan SMA, lulusan S1 aja kerja nggak siap pakai, sulit. Ilmunya nggak ilmu terapan. Itulah sulitnya. Jadi makanya saya bilang, menurut saya pemerintah ini harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan, memikirkan tenaga-tenaga muda kita yang harusnya dilatih menjadi lebih tampil. Kira itu aja. Terima kasih. Jangan bangga kita itu mengekspor tenaga kasar kita itu, jangan bangga. Ya, jadi kembali lagi saya bilang, karena memang kalau untuk pemerintah memang tidak ada untuk membekali ke sana. Tadi Bapak tadi itu bilang betul, kalau untuk pemerintah khususnya itu untuk membekali, tidak ada untuk membekali buat kerja keluar itu. Kita banyak lah tenaga ahli kita itu banyak keluar semuanya. Di sini mereka tidak laku, di sana mereka dihargai. Itu harusnya jadi cambuk buat pemerintah kita, tapi sampai detik ini tidak ada mereka perhatiannya ke sana. Kalau mau bisa, tadi Bapak tadi bilang persawahan apa semuanya ada, bisa kok semuanya. Nah, kembali lagi saya bilang, ini katanya kan bonus demografi nih ya, yang lagi digencar-gencarkan ya, Indonesia Emas, bonus demografi. Dan kita Indonesia emas ke depan ini. Baik. Jangan sampai yang dibawa keluar itu emas-emas asli, emas-emas yang busuknya di tempat kita. Nah, kembali lagi, saya harus diberdayakan benar-benar, kan ada programnya itu, bonus demografi Indonesia emas. Itu katanya banyak investor yang masuk, itu harus benar-benar dikerjakan untuk tenaga ahli Indonesia yang membangun Indonesia ke depan. Baik. Katanya ada ibu kota yang mau dipindahkan, kita nggak tahu aja jelas atau tidak itu. Jadi kembali lagi kita berharap, berpikirlah ulang segala sesuatunya. Itu pemerintah punya kerjaan semuanya,
ke depan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hendri atas opininya. Pak Jainal, selamat siang. Siang, Bu. Silakan. Ini kalau kita sih untuk darurat ya, darurat ini kan darurat pengangguran. Anak-anak sekarang kan kalau ditawarin kerja itu belum bisa kerja, tapi gaji berapa nih? Saya kan alami lah anak-anak sekarang begitu sekarang, agak kayak zaman saya dulu kan yang penting kerja dah, dapat tak keluar. Iya. Itu makanya gini, pemerintah sekarang buka balai latihan kerja. Jadi kalau yang basicnya basic, punya basic usaha, nanti ada pelajar di situ, basic kerja juga ada pelajar di situ. Itu kalau udah buka balai latihan kerja, itu biasa iklan biar masyarakat pada tahu, jadi biar hidupnya bisa berdaya dan berguna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jainal atas komentarnya. Penelpon terakhir Pak Tommy, selamat siang. Selamat siang Ibu Anita Wijaya. Iya, silakan. Kalau boleh saya tambahkan gini Bu ya, jangankan pengusaha dari luar yang investasi di Indonesia ya. Kalau ini kan menurut saya masalah investasi ya. Kalau banyak yang investasi di Indonesia mungkin masalah pengangguran bisa hilang ya. Pengusaha domestik aja nih, kayak teman saya punya usaha kecil-kecilan ya, itu suka dipalakin Bu sama ETW-nya ya. Padahal kan kalau yang bisnis kan nggak selalu rame Bu ya. Mau buka toko, mau buka kos-kosan, 10-20 kamar kos-kosan aja, itu kan kasih kerjaan, punya pembantu segala macam dia juga. Tapi ETW-nya tuh suka malakin Bu ya. Kalau kayak tiap bulan tuh mesti kayak kasih ya upeti lah. Kalau nggak kasih upeti itu nggak, jumlahnya ditentukan lagi Bu ya, nggak bisa tawar-menawar ya. Kita mau sepi mau rame, nah itu tuh Bu yang kayak gitu-gitu ya. Indonesia tuh ETW tuh sampai yang paling atas juga sampai wali kota, gubernur semua tuh kalau nggak bener tolong disikat dah Bu. Yang suka pungli-pungli Bu ya. ETW aja sekarang juga suka pungli Bu. Orang punya usaha kecil-kecilan dipungli. Itu gimana bisa tenaga kerja, kan banyak kan mereka juga kasih tenaga kerja, pekerjaan gitu Bu ya. Tapi dipungli, itulah Bu, tolonglah pemerintah selanjutnya tuh ETW yang suka pungli dipecat gitu Bu ya, diganti sama orang yang baik lah. Itu aja Bu supaya Indonesia bisa maju. Kalau ini istilah baru ya, ekspor tenaga kerja. Secara harafiahnya itu kan berarti TKI. Bicara TKI itu kan udah dari zamannya Pak Harto kita kirim. Iya, di Taiwan itu kan udah berapa banyak orang Indo yang sudah menetap di sana, belum lagi di Malaysia, di Korea, di Timur Tengah, bahkan juga di Amerika atau Australia. Nah, sekarang kalau Pak Arsyad yang ngomong begitu, itu menunjukkan kinerja yang bukan solusi gitu loh. Maksudnya memang kenyataan begitu, cuma ini menyambut bonus demografi. Artinya tidak ada upaya untuk penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi yang baru mendatang yang katanya kita mau menuju ke Indonesia emas. Itu saya makin ragu sama kinerjanya Pak Arsyad. Jadi tim pemenangan kampanye aja gagal gitu loh. Sekarang jadi ketua kabin keluar statement kayak begitu. Dia ada bidang investasinya, mestinya dia lebih berupaya fokuskan mendatangkan investor, kemudahan orang berinvestasi, maka masalah lapangan kerja yang ditakutkan dengan adanya bonus demografi itu tercapai. Tapi kan dia beralasan ke depannya kita digital. Loh, ini kan negara kita luas, pertanian masih luas lahannya, perikanan, apakah pertambangan, apakah sektor-sektor itu tidak menyerap lapangan kerja Pak Arsyad? Iya, jadi ya ini statement yang kayak apa ya, tidak bertanggung jawab untuk bidang pekerjaan yang dia kerjakan secara serius untuk ditekunin. Tapi malah ngusulin dengan penduduk yang demikian banyak, udah kita kirim aja ke negara-negara yang penduduknya udah tua kayak di Jepang begitu. Ada benarnya gitu. Tapi itu kan bukan tupoksi yang sebenarnya untuk Pak Arsyad. Dan makanya lah ini orang gagal jadi tim pemenangan kampanye, terus masih punya tugas begini, tapi ya KPI-nya buruk sekali Pak Arsyad. Cuma tenang ganteng aja Pak Arsyad itu ya. Ini kita ini susah orang negara kita ini. Negara sulit begini, udah gitu kita mengekspor
tenaga kita itu bukan tenaga, mestinya tenaga yang diekspor, tenaga terampil, tenaga yang skillnya kuat gitu, yang punya keahlian. Kalau kita mengekspor tenaga kasar, kita kasihan mereka semua. Ya bangsa jadi tukang cuci lah, babu di sana, gawat. Itu saya lihat Pak di film-film Taiwan, itu banyak kan pembantu rumah tangga itu dari Indonesia. Tapi di sana dimanusiakan. Film-film Taiwan tuh itu film itu banyak orang Indonesia yang jadi pembantunya. Ya kita itu susah juga ngomongnya. Katanya negara Indonesia emasnya di mana? Emasnya hilang atau gimana? Kita tuh skillnya yang susah. Skillnya kita tuh kalau mengirim orang tenaga ahli. Dari Cina ke sini tenaga ahli, ke Morowali sana tuh tenaga ahli semua, bukan tenaga kasar kuli-kuli, bukan, yang punya keahlian. Orang-orang Cina yang datang tahun 50-an ke Indonesia itu punya keahlian semua. Jadi di Indonesia ini bisa hidup. Kalau di sini kerjanya kerja kuli, gimana? Susah. Ya, makasih. Ya, kalau dari saya tuh gini ya, opininya saya. Pemerintah tuh mesti terbuka dan transparan, dipublish ke semua masyarakat yang angkatan kerja. Negara mana saja yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia, baik sektor formal ataupun sektor non-formal. Kalau sektor formal, apa yang dibutuhkan di negara tersebut? Kalau sektor non formal, apa yang harus dipersiapkan untuk keberangkatan ke negara tersebut? Jadi balik lagi ke slogannya Wakil Presiden terpilih, Indonesia Emas itu, jadi Indonesia emasnya untuk siapa sih sebetulnya? Kalau memang terjadi seperti ini, artinya bonus demografi yang terjadi di negara kita ini tidak bisa kita nikmati sepenuhnya karena peluang dan lapangan kerja itu kan tidak tersedia di negara kita. Nah, balik lagi investor-investor yang katanya sudah berbondong-bondong masuk ke negara kita ini ada di mana saat ini, gitu. Dan ada di sektor apa? Padat biaya atau padat kerja, padat karya? Kalau padat modal, ya silahkan saja. Tapi kan wajibkan mereka untuk membentuk satu perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja kita supaya bonus demografi yang kita yang ada di negara kita ini bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran negara kita gitu. Jangan kita impor dari China tapi kita juga ekspor ke negara lain, tapi kita tidak membekali tenaga kerja kita yang akan kita ekspor ke negara lain. Ayo dong, Wakil Presiden kita yang masih muda, ya, generasi Gen Z kalau nggak salah, atau gen apa, coba bikin planning programnya jadi mau seperti apa untuk 3 tahun, 5 tahun ke depan demografi kita. Terima kasih. Kalau menurut saya tuh Pak Arsyad itu bukan memberikan solusi yang baik ya Bu, itu cara gampang, mau jangan pintar short way gitu loh Bu. Kalau menurut saya, dia harusnya jadi Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, harusnya dia bisa berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja, terus Menteri Investasi, dan setiap kepala daerah yang ada di daerah tersebut untuk mengundang investor dan bikin pabrik dan kemudian menciptakan lapangan kerja. Itu solusi yang terbaik. Secara periode waktu menuju Indonesia Emas itu masih 2045 gitu ya. Tapi itu rentang waktu tersebut itu adalah masanya kita untuk menyiapkan tenaga skill ya, dengan membuat satu kurikulum yang berbasis digital. Itu kan sebagian besar sudah ya. Jadi kedua, melibatkan banyak pihak, artinya mulai dari sistem pendidikan, lalu materi silabus untuk di sesi kuliahnya, sampai juga termasuk yang disupport oleh Pak Prabowo saat ini adalah menghindari stunting gitu ya. Jadi gizi juga, artinya generasi nanti di 2050 misalnya kita siap. Ini jangka panjang menurut saya, nggak mungkin
kalau kita bicara generasi sekarang yang istilahnya sudah kuliah dan sebagainya gitu ya, jadi terlalu sangat memaksakan kalau program ini bersifat jangka pendek gitu. Menurut saya 2050 adalah yang realistis ya. Jadi itu sangat strategis. Jadi jangka panjang sekali gitu. Dan yang penting juga ketiga, kita harus ingat karakter bangsa Indonesia menurut siapa ya, Mukhtar Lubis. Bisa di googling gitu ya. Mukhtar Lubis itu menyebutkan kita masyarakatnya feodal gitu ya. Lalu kedua, ada yang menarik juga, berjiwa seni ya. Jadi selain feodal yang jelek gitu kan, kita punya sifat jiwa seni. Kalau nggak salah ada 6 ciri gitu lah ya. Salah duanya yang saya ingat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita googling dan itu dilihat oleh kementerian terkait, karena menurut saya nggak mungkin itu diserahkan ke era Pak Prabowo saja gitu ya. Harus ada continuity atau pembangunan berkelanjutan yang nggak di restart, karena saat ini yang berkuasa adalah klannya, contoh lah klannya Solo misalnya, lalu klan Solo bergabung lagi dengan klan mantan Cendana gitu kan ya. Jadi kalau begini menurut saya nggak akan muncul itu proses untuk mengirim tenaga skill ya kalau kita bicara IT ya, yang ngerti IT. Jangan hanya kita mencontoh case pengiriman tenaga asisten rumah tangga gitu ya. Saya lihat ada satu asisten rumah tangga kerja di Hong Kong atau di Taiwan, saya lupa. Itu sudah punya kemampuan bahasa lokal. Mereka mengerti bahasa Mandarin. Masih gitu ya. Saya nggak ngerti, tapi sepertinya dia bicara bahasa Mandarin karena dia mengasuh anak gitu ya, dan juga orang tua. Jadi bahasa sesuatu yang menurut saya sesuatu materi yang universal gitu, bisa dipelajari. Dan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris bukan sesuatu yang susah juga untuk disiapkan jauh-jauh tahun gitu ya, bukan jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun. Jadi saya tetap optimis kalau mau ngirim tenaga skillful, IT oriented, ya berkesinambungan aja proses proses estafetnya. Nggak bisa diserahkan ke Prabowo, even 2 periode, itu baru 10 tahun, nggak mungkin mendidik tenaga skillful gitu ya. Itu pendapat saya, makasih. Ya, baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.